Memang banyak banget fans-fans K-pop itu yang terlalu brutal dan toksik gitu. Grace ini setahu saya adalah seorang K-popers, iya nggak? Benar. Eh, Syarat menjadi bukan. Terima nggak saya bilang sebagai K-popers? Terima. Kenapa? Karena saya suka K-pop. Oh, sih K-pop ya. Karena nah itu Grace, kita mau bincangin soal K-pop karena kan banyak orang yang nggak tahu, apalagi orang yang dia tidak di dunia itu menganggap kalau K-popers itu dia selalu anarkis lah, membela idolnya segala macam. Nah itu tanggapan Grace gimana? Saya nggak mau menyalahkan atau membenarkan karena di lain sisi memang banyak banget fans-fans K-pop itu yang terlalu brutal dan toksik gitu istilahnya. Fanatik juga ya? Fanatik banget, memang benar. Tapi di lain sisi juga sebenarnya K-pop fans itu ya nggak gitu baik. Buktinya dari biasanya kalau ada bencana alam, ada apa-apa segala macam, pasti ada yang nyumbang itu K-pop fans gitu dengan bawa nama idolnya dan segala macam. Jadi itu antara benar dan salah karena karena memang ada sebagian seperti itu, tapi tidak banyak juga yang baik gitu. Nah itu menurut Grace kenapa kok bisa jadi seperti itu ya? Karena selain karena memang yang jeleknya itu memang lebih mudah dilihat. Dominan ya. Maksudnya kalau ada apa-apa seperti vokal. istilah nila setitik rusak susu karena memang jadi memang lebih banyak jeleknya yang dilihat, tapi ya itu juga karena kalau dari media sosial misalnya di saat ada beberapa orang yang nyerang atau berkomentar jelek tentang idol mereka, nah itu pasti komennya itu udah brutal semua. Jadi orang-orang melihat dari situ ya K-pop fans ini memang terlalu fanatik gitu, padahal bukan mereka juga yang diserang, tapi kenapa harus sampai, bahkan ada yang sampai bikin akun orang yang menjelekkan idolnya itu report gitu segala macam. Jadi makanya lebih sering dilihat jeleknya. Tapi kalau Grace ini termasuk yang biasa-biasa saja tentang K-pop atau memang menyukai satu idol tertentu atau gimana? Kalau saya dari dalam K-pop istilahnya multi fandom karena saya suka banyak. Tapi saya nggak sefanatik karena memang ada beberapa orang yang benar-benar idolanya itu di atas segalanya, bahkan kalau ada merchandise baru dia harus nabung beli, ada tiket konser nabung, pokoknya rela nabung demi idolnya. Kalau saya nggak sefanatik itu, cuma saya menyukai mereka karena memang mereka berkualitas bagus dari lagu-lagunya atau film-filmnya dan segala macam memang bagus. Jadi tapi tidak sefanatik sampai harus mengeluarkan uang saya. Grace fandom apa? Penyuka siapa? Saya Buddy. Saya suka Jifren. Oh, Jifren. Iya. Siapa personel? Lupa aku. Aku tahu ya. Personelnya itu ada Sowon, Yerin, Eunha. Iya, aku suka Eunha itu. Oh. Iya. Iya, saya suka K-pop memang. Saya suka Twice. Oh. Saya suka yang girl band aja cuman. Oh. Saya tahu Twice. Kalau Grace tuh sampai pasang-pasang poster gitu nggak di kamar misalnya? Waktu SMA iya. Waktu SMA ya. Kalau sekarang udah nggak? Iya, sekarang udah nggak. Berarti ngikutin perkembangannya aja gitu. Iya, ikut. Cuman akhir-akhir ini sudah jarang kalau untuk grup-grup jarang, cuma ikutin drama-drama aja karena lagi banyak masalah di K-pop dan segala macam, jadi udah kurang gitu. Jifren mau launching nggak sih dia? Setahu saya, iya nggak? Udah rilis single nggak sih? Nggak ya? Karena tahun ini saya nggak ngikutin. Oke, ngikutin ya. Kayaknya kemarin aku baca di Twitter mereka mau ini lagi, mau apa sih bahasanya itu comeback. Mau comeback lagi. Ini iya sih memang mendekati comeback. Biasanya memang ada jadwal-jadwalnya dalam setahun comeback beberapa kali. Tapi akhir-akhirnya berarti Grace nggak ngikutin? Iya, akhir-akhir ini nggak ngikutin grup-grup lagi karena sibuk dan segala macam juga. Kalau dulu Grace ini ngefans sama idol tuh sampai gimana sih? Misalnya yang paling maksimal dari Grace saat ngefans tuh apa sih? Paling maksimalnya waktu SMA, saya suka EXO. Di situ saya
di itu yang baru pertama kalinya saya nempel-nempel gambar, nempel poster. EXO itu kan dulu ada 12 member. Iya. Itu saya hafal semua. Hafal semua member-membernya, mukanya hafal pokoknya. Karena banyak orang bilang Korea itu mukanya sama kan. Pokoknya EXO itu 12 member, saya hafal semua mukanya. Nah, tapi itu ya satu perspektif juga itu, Grace, yang saya coba kurang setuju sama orang-orang ketika mereka bilang mukanya sama semua, karena ya mereka nggak ngikutin. Iya, kalau ngikutin pasti hafal. Bener. Sama, saya juga hafal. Kalau orang kan ngelihat personil K-pop gitu, wah kok sama semua. Karena mereka kan sering ganti style apa segala macam. Padahal kalau kamu udah kenal itu ya tahu, pasti hafal ya kan. Betul. Karena orang-orang kebanyakan bilang karena visualnya K-pop itu identik dengan mereka suka yang harus sempurna gitu kan, operasi plastik dan segala macam. Makanya itu sebenarnya muncul kalimat semua mukanya sama. Betul, gitu. Betul. Sebenarnya itu ke arah negatif karena mereka operasi plastik segala macam. Padahal menurut saya karena memang belum kenal ya memang mukanya sama. Iya, karena saya juga pas pertama masuk sekolah atau segala macam, teman-teman saya yang saya lihat, apalagi yang berjilbab, ya karena sama. Jilbabnya sama, ya mukanya sama. Iya, betul. Pas sudah kenal, ternyata beda banget. Belum kenal kan, iya betul. Jadi kalau udah kenal pasti nggak gitu. Dan stigma operasi plastik itu kan hanya ada di generasi pertama, generasi 1. Di Gen 2 kan sudah penjaringan member juga sudah, dia ada yang ngambil dari luar Korea, ada dari Jepang, ada dari Thailand, ya kan? Bahkan ada dari Indonesia. Dan dari Indonesia, di Takarang. Kok saya tahu banget ya soal K-pop ini. Ya lebih tahu saya daripada Grace deh. Kaget. Ya saya suka soal K-pop itu, Grace. Sempat mengikutin. Karena ya itu tadi, adik saya kan dengerin di rumah, jadi orang terus denger, akhirnya saya juga dengerin. Saya suka Blackpink, suka Twice, G-Friend, Red Velvet. Okay. Tahu ya semua ya? Tapi yang 3 itu atas sih, sebenarnya jarang yang suka G-Friend. Berarti ini udah expert banget. Karena G-Friend itu dari agensi kecil. Iya, benar. Kalau dulu di generasi pertama itu saya suka ini. SNSD, Wonder Girls. Satunya yang ini, Hyorin. Itu apa sih? Sistar. Ya, saya tuh suka banget. Sampai saya cita-cita saya tuh pengen bikin satu lagu yang kayak Sistar gitu nah. Nah, di mana saya pengen bikin girl band di Diatonica ini. Itu cita-citanya. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Nanti mungkin Grace yang bantu carikan talentnya. Bisa. Nah, tadi kan banyak nih Grace, stigma masyarakat itu buruk terhadap K-pop gitu. Kalau menurut Grace untuk merubah itu gimana sih? Merubah yang paling gampang sebenarnya dari kita lihat dulu dari penyebab masyarakat itu punya stigma buruk tentang K-popers. K-popers ya. Itu karena banyaknya anak-anak yang masih kecil yang juga ngefans sama mereka. Tapi anak-anak itu sudah diberi jet. Jadi di saat ada berita tentang idolnya, disitulah semua anak-anak yang seharusnya belum bermedia sosial itu komen segala macam yang tentu saja mereka belum terlalu paham gitu tentang konsekuensi mereka, tentang akibat yang akan ditimbulkan dari mereka ngefans seseorang itu dan segala macam. Jadi kalau misalnya kalau untuk khusus Indonesia, anak-anak kecil itu yang seharusnya belum punya gadget, yang seharusnya belum punya media sosial tanpa kontrol orang tua, kalau mereka itu nggak ada, sebenarnya K-pop fans itu pasti lebih bagus namanya di mata masyarakat. Ada ini nggak Grace, satu argumentasi Grace deh tentang K-popers yang selama ini di masyarakat ini kan dipandang satu perspektif yang buruk. Ada nggak sih satu hal gitu yang Grace rasakan yang itu sebenarnya nggak benar, tuh apa sih misalnya yang Grace rasain? Karena dibilang alay mungkin. Iya, alay. Karena pasti kalau ditahu misalnya saya K-popers, pasti udah mereka mikirnya tuh alay, pasti suka opa dan segala macam gitu-gitu. Cara ngomongnya segala macam, padahal enggak. Padahal alasan orang suka K-pop itu masing-masing beda gitu. Ada yang cuma memang dari visual dan segala macam. Kalau saya pribadi, saya suka sama K-pop itu lebih ke ngelihat usaha mereka. Itu salah satu kenapa saya suka sama G-Friend. Dari agensi kecil sampai akhirnya mereka bisa besar. Kalau kita lihat ke idol-idol, itu usaha mereka itu benar-benar besar banget untuk mereka bisa punya ketenaran itu. Bukan seperti maaf aja kayak artis-artis Indonesia yang
ngelakuin sesuatu yang kontroversial, betul, famous itu saya setuju, gitu. itu saya setuju. Mereka enggak, mereka training bertahun-tahun sampai mereka debut pun itu mereka belum dapat bayaran kecuali album mereka sudah banyak terjual dan nama mereka sudah tinggi gitu. Bahkan saya belajar dari K-pop fans, saya juga suka IU. Itu kalau dia itu kan sudah audisi beratus-ratus kali, tapi akhirnya gagal. JYP lagi dia. Iya benar. Sampai akhirnya sekarang dia dijuluki Monster Chart karena setiap dia rilis lagu pasti ranking teratas terus. Jadi di situ itu justru kasih saya motivasi gitu. Biarpun saya gagal, kalau saya gagal, karena saya juga walaupun saya sekarang sudah misalnya punya gelar segala macam, tapi sebelum-sebelumnya saat saya ngikutin sesuatu saya pasti pernah gagal gitu kan. Itu saya menjadikan mereka sebagai contoh gitu. Dia aja yang sekarang kayak kehidupannya bagus gitu, dia sudah pernah ngalamin kegagalan beratus-ratus kali. Dia sudah berjuang bertahun-tahun sampai akhirnya bisa dapatin itu gitu. Betul. Jadi karena nama mereka idol ya, mereka jadi idola kita karena suatu alasan gitu. Iya, betul. Ada alasan kenapa mereka disebut idol gitu. Dan industri musik Korea itu yang saya paling suka, Grace. Dia itu industrinya sehat dan sangat karena mereka sangat sangat bagus industrinya itu. Jadi yang muncul tuh bagus semua bersaing. Jadi akhirnya dari kecil pun mereka sudah memang mau ke sana gitu Tapi jadi sebuah disiplin untuk mereka. Betul. Untuk idol segala macam itu ya yang kayak Grace bilang tadi, nggak cuma main sensasi, dia benar-benar karena prestasi. Betul. Dan itu kan satu hal yang menyayangkan sebenarnya ketika orang menganggap itu jadi sesuatu yang buruk. Betul. Padahal ada hal yang bisa kita ambil sebenarnya dari sana gitu. Suka drama Korea juga nggak, Grace? Suka banget. Suka banget. Berarti termasuk apa sih kalau penyuka drama Korea itu sebutannya lupa saya. K-drama lovers atau apa? Ada sebutannya, saya lupa. Saya juga nggak terlalu. Drama terakhir yang ditonton apa? Sekarang saya lagi ngikutin Vincenzo. Oh, aku udah lama banget nggak ngikutin drama Korea. Ya, saya kalau drama Korea saya paling suka yang tentang kriminal, hukum gitu. Jadi pas ada drama Vincenzo saya langsung ikutin. Cuman sekarang dia lagi malam ini dia tayang. Malam ini dia tayang. Satu drama yang paling suka dari semua drama yang ditonton apa sampai sekarang? Ini susah sih. Susah. Satu jadi favorit. Apa ya? Yang paling sering saya ulang nonton tanpa saya bosan sih sejauh ini Suspicious Partner. Oh, aku nggak tahu, itu berarti kurang ya saya di dekat drama Korea. Atau mungkin udah lewat masanya. Saya suka banget dulu, Grace, segala hal soal Korea itu. Awalnya ya saya termasuk orang yang skeptis. Ngapain sih kalian dengerin Korea? Ngapain sih? Apa sih? Alay ya itu tadi. Tapi karena saya orang yang penasaran kan, saya coba apa sih sebenarnya yang bagus di situ kok sampai mereka begitu. Ya saya masuk ke sana kan, saya cobain satu-satu. Oh iya, ternyata ada ini loh. Sampai akhirnya cukup punya pengetahuan soal K-pop itu tadi. Sampai ya mungkin orang juga nggak akan nyangka kalau saya suka K-pop. Mungkin nggak kelihatan. Saya juga nggak nyangka juga. Pesan untuk K-popers Indonesia, Grace? Pesan untuk K-popers Indonesia, kalau ngefans itu sewajarnya aja. Itu karena jangan sampai kalian kayak nggak apa-apa nonton konser, nggak apa-apa beli album dan segala macam, tapi ketahui juga porsi kalian itu semana gitu mampunya. Jangan sampai kalian mengorbankan uang kalian yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk cuma sekedar kayak gitu. Kalau mampu nggak apa-apa. Terus juga jangan terlalu, maksudnya kita mengidolakan mereka karena mereka itu gimana sih, kayak ya hiburan gitu, karena mereka memang bekerja di dunia hiburan, kayak itu untuk hiburan. Jangan terlalu dimasukin ke dunia pribadi sampai halu dan segala macam, sampai harus nyerang orang-orang segala macam cuma untuk ngebela idola kalian. Ngebela nggak apa-apa, cuma jangan sampai itu membuat orang-orang jadi justru menilai kalian buruk gitu. Benar. Jadilah orang yang karena kalian ngefans orang itu, kalian juga jadi kalian dipandang baik sama orang, dan akhirnya orang-orang juga nggak akan ngejelekin idol kalian. Iya betul. Karena ya itu tadi, ngefans itu jangan sampai kita ngefans ke seseorang
saking fanatiknya kita, orang lain justru malah benci ke orang yang kita Iya. fanskan gitu kan. Padahal ketika kamu bisa mencontohkan perilaku yang baik ke orang-orang gitu ya, K-popers misalnya ini kan jadi semakin banyak orang yang mencintai idol kamu juga gitu. Oke, thank you Grace. Pembicaraan kita menarik sekali hari ini ya soal K-popers. Semoga dunia K-pop Indonesia jadi lebih baik ya. K-popers Indonesia khususnya ya. Dan ya kita bisa jadi anak muda yang walaupun mengidolakan sesuatu tapi tidak memberi contoh yang buruk untuk yang lain. Thank you guys.